Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru Sya'ban wan nisfu minhu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, yang mana kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab, dan malam ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan kemarin bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah SAW, dan di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan sirah salawat apapun. Jadi di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan sirah salawat apapun, yang panjang maupun yang pendek. Mengapa Sya'ban dikatakan bulannya Rasul SAW? Karena memang Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwasanya Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Dan pada bulan itu ayat salawat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat, Allah tidak melaksanakan salat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak berhaji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salawat kepada kita, sebelum memerintahkan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, baru Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya salawat ini adalah ibadah yang agung. Bahwa salawat adalah salah satu ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pasti diterima dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Adimus salata 'ala nabi Muhammadi fa qabuluha hatmun bila taraddudi. Kata ulama, salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena salawat itu adalah salah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shalah ala Nabi Muhammadi, kecuali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya salawat itu adalah ibadah yang agung, karena segala ibadah hakikatnya agung, tetapi salawat kepada Rasulullah ini bukan hanya kepada Allah, tapi juga menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya salawat adalah hadiah dari Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh kepada salawat. Rasulullah SAW tidak butuh kepada salawat kita. Tanpa salawat kita pun, tanpa doa dari kita pun, Nabi Muhammad agung. Nabi Muhammad tinggi. Tidak ada hamba Allah yang lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi Allah ingin mengangkat derajat kita dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bulannya. Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Rasulullah. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi kita yang butuh terhadap Rasulullah, seyogyanya mengistiqamahkan diri dengan berapapun jumlahnya, 100kah, 200 atau bahkan sampai 1000, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat ini akan memudahkan segala urusan kita. Salawat akan membukakan pintu bagi semua masalah-masalah dan problem kita. Salawat akan membuka pintu rezeki kita. Pokoknya salawat akan memudahkan kehidupan kita di dunia serta di akhirat.
banyak cerita-cerita tentang salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi karena mungkin terlalu panjang, kita langsung saja baca bab Sya'ban. Dzakara Ibnu Abi Saif Al-Yamani annahu qila inna syahra Sya'ban syahrus salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ayah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nazalat fihi. Berkata Ibnu Abi Saif Al-Yamani bahwasanya beliau berkata Sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ayat salawat innallaha wa malaikatahu sampai akhir itu turun pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang akan kita masuki ini, ayat ini turun pada bulan Sya'ban ini. Itulah mengapa Rasulullah dan para ulama juga menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Kemudian Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani yaqul Lailatul Nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata bahwasanya malam nisfu Sya'ban, malam 15 daripada bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban itu adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar itu, di malam nisfu Sya'ban itu, di situ buku catatan amal kita akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, kemudian diganti dengan buku catatan amal yang baru. Makanya ulama ketika dulu kita di pesantren, ulama menganjurkan kita untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Dengan niat yang pertama, mudah-mudahan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diniatkan agar murah rezeki. Kemudian yang ketiga, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena pada malam nisfu Sya'ban di situ Allah menuliskan takdir kita adalah untuk 1 tahun ke depan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban setelah diganti dengan buku amal yang baru dalam 1 tahun, Allah menuliskan rezeki kita pada malam itu untuk 1 tahun ke depan, ajal kita, kemudian takdir untuk kita semua Allah tulis di situ, dan kita mohon kepada Allah diberkati surah Yasin agar semua yang ditulis ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu baik dalam 1 tahun ke depan. Makanya dianjurkan untuk membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yufarligh nafsahu al-ibadah fi 4 layal min as-sanah wa hiya awwalu lailatin min Rajab wa lailata al-Aidain wa lailatun nisfi min Sya'ban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau selalu beribadah, mengkhususkan ibadah pada 4 malam. Malam yang pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab, kemudian malam Idul Fitri, kemudian malam Idul Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban termasuk daripada malam-malam yang agung. Kemudian zakar as-Subki anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunub sanah. Al-Imam As-Subki menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu bisa menggugurkan dosa selama 1 tahun. Walailatul Jum'ah tukaffiru dzunub usbu', dan malam Jumat bisa menggugurkan dosa selama 1 tahun. Walailatul Qadri tukaffiru dzunubal umur, dan malam Lailatul Qadar bisa menghapuskan dosa seumur hidup kita. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan mulia, malam nisfu Sya'ban juga malam yang mulia. Mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW di bulan-bulan Sya'ban sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, sehingga ketika masuk dengan bulan Ramadan kita sudah punya hubungan yang kuat dengan Rasulullah SAW. Diperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dulu ada salah cerita dalam kitab, ada salah seseorang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mau melihat kepadanya atau membelakanginya. Lalu si fulan bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mau menoleh kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak kenal kepadamu." Lalu si fulan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau berkata dalam hadismu bahwasanya engkau mengenali umatmu lebih daripada ibu mengenali anaknya?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya," kata Rasulullah SAW. "Lalu mengapa engkau mengatakan tak kenal kepadaku?" Lalu apa kata Rasulullah? "Karena engkau tidak sering bersolawat kepadaku," kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang bersolawat kepada Rasulullah, solawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah hatta raddallahu alaihi ruhi, sehingga Allah mengembalikan ruhnya ruhku kepada jasadku, kata Rasulullah, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya, solawatnya kepadaku.
Jadi setiap kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah menjawab salam kita kepada kita. Otomatis kita mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah khairul mujazin. Rasulullah adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Rasulullah adalah orang yang paling pandai membalas jasa. Sehingga ketika kita mendoakan Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah tidak mendoakan kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah tidak menjawab salam kita. Itu pasti dan pasti dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah akan berjumpa lagi besok di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang senantiasa basah lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah dan senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi umat yang selalu diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.